Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Perkenalkan, nama saya Rifki Syamsumardi dari Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang bertemakan mengenal manajemen referensi 2. Langsung saja masuk pada poin pembahasan. Bahasan pertama yakni pengertian referensi dan fungsi referensi. Referensi berasal dari bahasa Inggris yakni to refer yang artinya menunjuk, sedangkan referensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sumber acuan, rujukan, atau petunjuk. Sumber informasi untuk sebuah referensi bisa berbentuk buku, artikel, makalah, dan lainnya. Buku referensi adalah buku yang dapat memberikan keterangan topik, perkataan, tempat, peristiwa, data statistika, pedoman alamat, nama orang terkenal, riwayat orang terkenal. Dan pelayanan referensi adalah pelayanan dalam menggunakan buku-buku referensi. Keberadaan referensi pada tulisan karya ilmiah merupakan sebuah keharusan. Referensi merupakan aspek yang sangat penting dalam dunia akademis. Seorang akademisi tentunya tidak dapat dipisahkan dari buku, jurnal, dan makalah. Pesatnya perkembangan teknologi sangat memberi manfaat kepada penulis. Para penulis sangat mudah untuk mencari akses literatur di internet, dan penulis banyak dibantu dengan kehadiran perangkat lunak untuk manajemen referensi seperti Mendeley, Zotero, dan EndNote. Tapi dengan pesatnya perkembangan teknologi, sangat banyak sumber informasi dan referensi yang bermunculan, baik sumber informasi dan referensi yang berkualitas baik dan maupun yang tidak baik. Banyaknya sumber informasi dan referensi yang bermunculan namun tidak memiliki legalitas dalam tulisan tersebut. Oleh sebab itu, terkadang penulis menjadi kesulitan untuk memilih referensi yang baik dan tepat untuk memenuhi standar dalam kriteria penulisan karya ilmiah. Untuk menghindari hal tersebut, sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang tersedia untuk membantu para penulis. Pada pembahasan yang kedua, yakni jenis-jenis referensi. Ada 3 jenis-jenis referensi dalam tulisan karya ilmiah. Yang pertama, kutipan. Kutipan adalah salinan kalimat, paragraf, atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan orang-orang terkenal karena keahliannya, baik yang terdapat dalam buku, jurnal, atau terbitan lain. Kutipan berfungsi untuk menegaskan isi uraian, memperkuat pembuktian, dan mengungkapkan kejujuran referensi. Dan yang kedua, catatan kaki adalah keterangan yang dicantumkan pada margin bawah pada halaman buku. Fungsi catatan kaki itu menunjukkan kecermatan, menunjukkan penilaian penggunaan sumber data, mempermudah perbedaan data pustaka dan keterangan tambahan, menunjukkan kualitas ilmiah, mencegah pengulangan penulisan data pustaka. Dan adapun cara-cara menulis catatan kaki. Yang pertama, catatan kaki dipisahkan dari naskah halaman yang sama dengan jarak 3 spasi. Dan nama pengarang ditulis tanpa dibalik urutannya sesuai dengan nama pengarang yang tertulis pada buku. Jika nama pengarang tertulis lengkap dengan gelar akademik, maka pada catatan kaki harus dibeli gelar tersebut. Dan istilah dalam catatan kaki itu ada 3. Yang pertama, ibid. Ibid adalah singkatan dari ibidum, berarti di tempat yang sama dengan di atasnya ditulis di bawah catatan kaki yang mendahulinya. Dan yang kedua, opcid. Opcid adalah singkatan dari opera citato, berarti dalam karya telah disebut dan diselingi sumber lain. Yang ketiga adalah logcid, adalah singkatan dari logo citato, berarti di tempat yang telah disebutkan merujuk sumber data pustaka yang sama berupa artikel dari majalah, jurnal, dan ensiklopedia yang diselingi sumber lain. 3 masuk pada bagian bibliografi. Menurut Gorskeraf, yang dimaksud dengan bibliografi atau daftar perpustakaan adalah daftar yang berisi judul buku, artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dan karangan yang sudah digarap. Bibliografi berfungsi sebagai berikut:
Yang pertama, bibliografi dapat memberikan deskripsi yang penting dan tentang buku. Yang kedua, bibliografi berfungsi sebagai pelengkap dari catatan kaki. Dan yang ketiga, untuk mengetahui keterangan-keterangan yang lengkap dari catatan kaki. Cara mencantumkan kutipan. Kutipan adalah bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, atau hasil penelitian orang lain atau penulis sendiri yang telah terdokumentasi. Kutipan akan dibahas dan ditelaah berkaitan dengan materi penulisan. Kutipan dari pendapat berbagai tokoh merupakan esensi dalam penulisan sintesis. Kutipan dilakukan apabila penulis sudah memperoleh sebuah kerangka berpikir yang mantap. Walau kutipan atas pendapat seorang pakar itu diperkenankan, tidaklah berarti bahwa keseluruhan sebuah tulisan dapat terdiri dari kutipan-kutipan. Garis besar kerangka karangan serta kesimpulan yang dibuat harus merupakan pendapat penulis sendiri. Kutipan-kutipan hanya berfungsi sebagai bahan bukti untuk menunjang pendapat penulis. Sini ada beberapa manfaat kutipan. Yang pertama, untuk menegaskan isi uraian. Yang kedua, untuk membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan yang dibuat oleh penulis. Dan yang ketiga, untuk mencegah penggunaan dan pengakuan bahan tulis orang lain sebagai milik sendiri. Ada beberapa macam kutipan. Yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung adalah salinan yang persis sama dengan sumbernya atau salinan tanpa perubahan penulisannya, disertai data pustaka sumber yang dikutip. Mengutip langsung dilakukan dengan menggunakan tanda petik 2 pada bagian kalimat atau frasa yang dikutip. Perlu diperhatikan jika melakukan kutipan langsung, sehingga kutipan langsung tersebut tidak menjadi bagian yang dominan dalam suatu karya. Artinya, karya tersebut tidak sekedar hanya kumpulan kutipan dari berbagai sumber kutipan langsung dapat sumber kutipan langsung. Kutipan langsung dapat dilakukan jika khawatir jika menggunakan bahasa sendiri akan menimbulkan penafsiran yang berbeda, misalnya untuk perundang-undangan, untuk mengungkap teori dalil, rumus matematika, serta rumus ilmiah lain. Ayat-ayat yang bersumber dari kitab suci atau hadis, ingin mengomentari gagasan, ide dari penulis lain, sehingga kita perlu mengutipnya secara langsung dan tidak mungkin melakukan perasa karena apa yang dia ungkapkan pengarangan asli telah cukup ringkas. Dan yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah menyadur atau mengambil ide dari suatu sumber dan menuliskannya sendiri dengan kalimat atau bahasa sendiri. Penulisan disertai data pustaka yang dikutip. Kutipan tidak langsung yang pertama ringkasan, yang kedua iktisad. Pada bab penutup yakni kesimpulan. Keberadaan referensi sangat penting dalam sebuah karya tulis ilmiah. Referensi menjadi salah satu tolak ukur dalam kualitas sebuah karya tulis ilmiah, dan dengan adanya referensi, para pembaca juga bisa melihat sumber rujukan untuk menambah wawasan. Namun terkadang penulis juga memiliki kesulitan dalam mencantumkan kutipan, mencari referensi yang baik, dan lain sebagainya. Maka sangat disarankan untuk para penulis manajemen referensi, dan dengan pesatnya perkembangan teknologi, penulis sangat terbantu dengan kehadiran perangkat lunak untuk manajemen referensi. Dan adapun jenis-jenis referensi itu sebagai berikut, seperti kutipan, catatan kaki, dan bibliografi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan saat presentasi atau saat pembuatan makalah. Lebih dan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.